rekan sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh, dengan perikop Ishak lahir. Kawan-kawan sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus, ada satu catatan menarik pada saat saya membaca nas ini, yaitu ketika Sarah dan Abraham dikaruniai oleh seorang anak yang bernama Ishak. Nah, kawan-kawan sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus, peristiwa ajaib ini terjadi dihantar oleh satu tindakan Tuhan yang disebutkan pada pasal 21 ayat yang pertama. Tuhan memperhatikan Sarah, dan oleh karena perhatian Tuhan tersebut, Tuhan menjawab doa dan permohonan Sarah dan Abraham. Tuhan menjawab impian Sarah dan Abraham untuk memiliki seorang anak. Dan dalam nas ini dikatakan mereka menerima anugerah dan berkat tersebut. Dan semua itu dikatakan pada ayat yang pertama dalam bacaan kita pada hari ini, oleh karena perhatian Tuhan. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus, sehingga ada satu reaksi yang disebutkan pada ayat yang ke-6 dalam bacaan Alkitab bagi kita pada hari ini. Dikatakan Sarah tertawa. Bapak Ibu sekalian, pada satu sisi tertawanya Sarah bisa jadi oleh karena lucu. Lucu karena sudah tua tapi kemudian memiliki anak. Tetapi ini bukan sekedar lucu-lucuan atau mungkin sesuatu yang bersifat komedi, tidak. Tetapi tertawanya Sarah oleh karena ia merasakan keajaiban dan kasih Tuhan. Ia merasakan kekaguman terhadap tindakan Tuhan di usia yang tidak muda lagi, tetapi ia boleh memiliki kesempatan memiliki seorang anak. Saudara yang diberkati di dalam Yesus Kristus, ada dua pesan bagi kita dari firman Tuhan pada hari ini. Pesan yang pertama bagi kita adalah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama yang telah memperhatikan Sarah dan Abraham. Allah kita adalah Allah yang perhatian. Ia senantiasa ingin memperdulikan keadaan hidup kita. Pada saat kita kesusahan, Allah memperhatikan kita untuk memberikan pertolongan. Pada saat saudara dan saya mengalami berbagai pencobaan dan duka cita, Allah perhatian, Allah memperhatikan kita. Sehingga Tuhan senantiasa ingin mengatasi apa yang sedang kita alami. Saat kita berkeluh kesah, saat kita mengalami berbagai tantangan hidup ini, Tuhan mendengar, Tuhan melihat dan Tuhan tahu. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang perhatian. Sebagaimana ia perhatian, memperhatikan Sarah, ia juga perhatian di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, pesan yang pertama di dalam nas ini sekali lagi, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak cuek, tapi Allah yang perhatian, yang ingin senantiasa tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ia menyatakan kasih setianya melalui tindakan-tindakannya yang ajaib dan hebat itu. Pesan yang terakhir di dalam nas ini, Bapak Ibu sekalian yang diberkati di dalam Yesus Kristus, bahwa saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Kristus tidak akan hidup dengan kekurangan perhatian. Saudara dan saya hidup dengan kecukupan kasih yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Itu berarti saudara dan saya boleh melangkah di dalam kehidupan ini dengan keyakinan bahwa Tuhan terus memperhatikan kita di dalam keadaan apapun. Oleh sebab itu, saudara yang diberkati di dalam Yesus Kristus, kalau bisa meminjam satu istilah anak muda zaman sekarang, bucin, butuh cinta. Orang percaya tidak akan bucin. Karena apa? Karena orang percaya selalu disediakan cinta oleh Tuhan, perhatian oleh Tuhan. Jadi orang percaya boleh menjalani kehidupannya tidak dengan bucin. Karena hidup orang percaya sekali lagi dipenuhi dengan kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, perhatian Tuhan, cinta Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh tertawa sebagaimana Sarah, bukan tertawa lucu-lucuan atau tertawa saling mengejek, tertawa lepas,
untuk melihat kemurahan dan kasih Tuhan, tertawa untuk melihat bagaimana agungnya kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.